Tema kultum saya adalah cinta dalam Islam bagi sesama. Teman-teman sekalian, Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi dunia. Bis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun inda iftarihi. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika orang yang berpuasa ini, shaim ini, sedang akan menuju waktu berbuka puasa. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, tema kultum pada kali ini yaitu 6 adab berpuasa menurut Imam Ghazali. Jadi di dalam berpuasa kita dianjurkan menggunakan 6 adab, 6 etika yang baik di dalam berbuka puasa menurut Imam Ghazali, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama yaitu bagi orang yang berpuasa harus mengonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik ialah makanan yang halalan thayyiban, sesuai apa yang disyariatkan Islam. Usahakan apa yang dimakan oleh kita di waktu berbuka puasa yaitu murni, hasil dari uang halal. Selain itu, makanan yang baik adalah makanan yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seperti kurma, madu dan selainnya. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengonsumsi kurma di dalam berbuka puasa. Apa alasannya? Ternyata menurut Imam Syafi'i, beliau berkata, "Falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun." Alasannya menurut Imam Syafi'i, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mengonsumsi kurma di waktu berbuka puasa karena fa innahu barakatun, karena kalau kita berbuka puasa dengan kurma itu barokah. Fa illam yakun fama'in fa innahu tahurun. Maka apabila tidak ada kurma, yaitu kita dianjurkan dengan air, fa innahu tahurun, karena air yaitu suci. Wa inna ma syur'al iftar, kata Imam Syafi'i, bitamri annahu hulun. Hanya saja di sini di dalam berbuka puasa yaitu disyariatkan, dianjurkan menggunakan kurma, li'annahu hulun, karena kurma itu manis. Wa kullu hulwin yuqawwil basar, dan semua sesuatu yang manis dapat menguatkan penglihatan kita. Alladzi yat'ufu bis-shaum, yang lemah disebabkan kita berpuasa di hari bulan Ramadan, karena lemah menahan lapar dan dahaga. Jadi disunnahkan mengonsumsi kurma karena dapat menguatkan penglihatan kita. Jemaah rahimakumullah, itulah yang pertama, etika di dalam berpuasa menurut Imam Ghazali. Yang kedua yaitu kita harus menghindari perselisihan seperti permusuhan dan pertengkaran. Jadi di dalam bulan Ramadan kita harus menjauhi permusuhan, pertengkaran dan semacamnya. Yang nomor 3 kata Imam Ghazali, di dalam etika yang baik di dalam berpuasa ialah kita harus menjauhi ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan orang yang tidak ada di tempat, dan kalau seandainya orang itu mendengar dia akan marah. Jadi secara tidak langsung ghibah itu membicarakan kejelekan orang, atau memfitnah orang, atau memberi kabar hoak. Itulah definisi dari ghibah. Maka kita selaku
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk menjauhi ghibah ini. Falyasun as-shaimu wa lisanuhu minal kidbi wal ghibah. Maka hendaknya bagi orang yang berpuasa untuk menjaga lisannya dari perkataan bohong, wal ghibah, dan merasani orang. Ingat, fa inna dzamba fi Ramadan, karena merasani orang dan berbohong itu adalah merupakan salah satu dosa. Fa inna dzamba fi Ramadan mudha'afun. Sesungguhnya mengerjakan dosa di dalam bulan Ramadan mudha'afun, akan dilipat gandakan. Kama annal hasanata fihi mudha'afatun. Sebagaimana kebaikan, mengerjakan kebaikan di dalam bulan Ramadan yaitu dilipat gandakan. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kita mengerjakan dosa di bulan Ramadan, karena mengerjakan dosa di bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan sebagaimana kebaikan, mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 yaitu menolak dusta, seperti tidak berbicara bohong atau jorok. Jadi kita dianjurkan oleh Imam Ghazali di dalam berpuasa ini untuk tidak berbohong atau berbicara jorok dan semacamnya, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5, etika dalam berpuasa menurut Imam Ghazali ialah tidak menyakiti orang lain. Maka langkah yang pertama yang harus kita jaga agar tidak menyakiti orang lain, yaitu lisan kita dijaga dan perilaku kita dijaga. Kenapa lisan kita harus dijaga? Karena dengan lisan ini banyak orang bertengkar dan bermusuhan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-lisan sawirul jirmi kabirul jurmi. Lisan ini kecil bentuknya namun sangat besar bahayanya. Dengan lisan kita bisa bertengkar, bermusuhan, bisa memfitnah orang dan menghibah orang dan memberi kabar-kabar hoak dan semacamnya. Maka mari kita jaga hati kita, lisan kita, perilaku kita agar tidak menyakiti orang, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, adab berpuasa menurut Imam Ghazali ialah menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Jadi semua anggota badan yang ada di tubuh kita, mata kita, hidung kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, kuping kita dan semacamnya, kita harus jaga dari perbuatan buruk sehingga nanti tidak bisa membatalkan puasa kita kalau kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi kita harus menjaga tangan kita, mata kita, hidung kita, kaki kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak bisa menjaga badan kita dari hal-hal yang buruk, maka puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Bahwasanya banyak orang yang berpuasa hanya cuma mendapatkan lapar dan dahaga saja, disebabkan yaitu tidak menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.